Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai provisioning configuration pada server FreePBX. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Bintang Arifwana, nomor absen 19. Saya Muhammad Bintang Jarsa, nomor absen 20. Saya Muhammad Bintang Zirin, absen 21. Saya Muhammad Darmawan, absen 22. Saya Muhammad Imam, absen 23. Dan saya Muhammad Lukman, absen 24. Yang pertama, kita melakukan cek adapter di server kita terlebih dahulu menggunakan bridge adapter pada adapter 1. Setelah itu oke, dan login menggunakan start di VirtualBox untuk masuk ke server FreePBX. Menunggu proses booting hingga selesai. Lalu setelah booting selesai, kita masuk menggunakan user root pada FreePBX login dan password yang sudah disesuaikan. Setelah itu, kita mengecek IP pada server kita menggunakan IP min.ca. Setelah mendapatkan IP tersebut, kita langsung masuk ke Google Chrome untuk masuk ke website FreePBX-nya. Setelah masuk ke website FreePBX-nya, kita akan menambahkan user extension pada server PBX kita. Untuk menambahkan tersebut, kita masuk ke menu application, lalu pilih extension. Add new atau add extension dan memilih add new SIP. Setelah masuk ke menu general, kita mengisi user ekstensinya sesuai keinginan. Di sini saya mengisi 1001 untuk kelompok saya, dan display name-nya saya mengisikan untuk kelompok 4. Dan secret atau password ini bisa disesuaikan sesuai keinginan, tapi saya mengisi untuk kelompok saya yaitu kelompok 4. Lalu setelah selesai, klik submit pada kolom bagian kanan bawah. Setelah selesai menambahkan extension user 1, kita menambahkan extension user 2, yaitu dengan menambahkan extension 1002 dan display name kelompok 4 versi 2. Dan untuk secret atau passwordnya kita samakan saja dengan user extension 1 yaitu kelompok 4. Setelah selesai, kita klik submit pada kolom bagian bawah. Jangan lupa setelah semua konfigurasi selesai, tekan tombol apply config supaya konfigurasi kita bisa di-save pada server FreePBX-nya. Setelah reloading selesai, kita masuk ke server Zyper-nya. Setelah masuk ke server Zyper, kita menambahkan user extension tadi yang sudah kita buat. Lalu menambahkan add dan meng-add IP server yaitu 192.168.100.T4 dan menambahkan port yaitu port 5060. Setelah itu menambahkan password yaitu password user extension tadi yaitu kelompok 4. Lalu klik login. Nah, itu sudah terdaftar, lalu next. Kita bisa skip saja. Nah, pada bagian ini pastikan SIP UDP-nya font atau berwarna hijau supaya kita bisa terkoneksi. Lalu klik next. Nah, di sini kalau sudah SIP adapter kita sudah centang hijau, berarti konfigurasi kita pada Zyper berhasil. Untuk user extension yang kedua, kita masukkan extension tersebut ke Grandstream atau IP phone yang akan kita gunakan sebagai uji koneksi nantinya. Untuk konfigurasi
Grandstream atau IP phone, pastikan adapter LAN kita tersambung dengan PC atau laptop yang kita gunakan sebagai server PBX-nya. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi IP pada Grandstream. Yang pertama, kita pilih menu Sistem, lalu Network, lalu memilih Static IP Setting. Tekan OK, dan kita memilih static IP-nya. Kita isi IP yang akan kita buat, yaitu 192.168.100.20. Tekan OK, dan kita isi netmask, yaitu netmasknya traffic 24, yaitu 255.255.255.0. Dan kita mengisikan gateway kita, yaitu gateway yang kita gunakan pada server FreeBBX-nya, yaitu 192.168.100.4. Lalu tekan OK. Setelah selesai, kita mereboot terlebih dahulu Grandstream atau IP phone tersebut. Setelah konfigurasi selesai tadi dan selesai menunggu reboot, kita mengecek IP pada Grandstream atau IP phone yang kita konfigurasi tadi dengan memilih menu, lalu history, network status, dan kita sudah mendapatkan IP yang kita konfigurasi tadi. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita masuk ke website Grandstream-nya, yaitu menggunakan IP statik yang kita konfigurasi di IP phone tadi. Setelah masuk, kita akan men-setting account name, SIP server, outbound proxy, SIP user ID, authenticate ID, authenticate password, dan nama. Untuk account name, kita menggunakan kelompok 4v2, SIP server menggunakan 1002, outbound proxy yaitu menggunakan IP server yang kita gunakan sebagai FreeBBX, yaitu 192.168.100.4. SIP user ID-nya menggunakan 1002 sama dengan authenticate ID. Authenticate password-nya menggunakan kelompok 4 dan namanya menggunakan kelompok 4 versi 2. Selanjutnya, kita cek status pada akun yang kita buat tadi di Grandstream dan pastikan statusnya yes. Jadi konfigurasi yang kita lakukan tadi berhasil. Setelah semua konfigurasi selesai, kita akan mencoba call atau menelpon menggunakan Viber kepada IP phone Grandstream yang kita konfigurasi tadi, dan pastikan semua perangkat terkoneksi satu sama lain. Dengan itu, konfigurasi kita pada FreeBBX menggunakan IP phone sudah berhasil. 100, 2, yo, angkat.